duduk. Nah, silakan salah satu siswi untuk memimpin doa. Qabla an nabda tasati hadzal yaum arju alaikunna an yaqra'a suratul Fatihah. Dan selesai. Sebelum kita masuki pelajaran, terlebih dulu saya absen untuk kehadiran Adinda Alif Taufiki, Alfina Lailatul Rasidah, Amininda Alfiana, Asif Febrianti, Ayu Sukma Citra Dewi. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini tetap tentang Daulat Dinasti Bani Umayyah. Dan sekarang kita sudah sampai kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, siapa yang tahu faktor-faktor proses berdirinya dinasti Bani Umayyah? Coba ini, Karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. 1. Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muayyah bin Abi Sufyan. Bagus. Faktor yang kedua, apa? Faktor yang kedua. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Tahkim, akhir dari perang Siffin. Ali bin Abi Thalib menerima penawaran damai dari pihak Muawiyah. Mereka mengadakan perundingan yang mewakilkan Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali dan Amr bin Ash dari pihak Muawiyah. Lalu yang faktor ketiga. Ini faktor ketiga. Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan Hasan bin Ali yang diangkat sebagai khalifah menggantikan ayahnya, memilih mundur dari jabatan kekhalifahan yang menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah demi menciptakan kedamaian di antara umat Islam. Alhamdulillah kita sudah paham semua tentang proses berdirinya dinasti Bani Umayyah. Nah, itu artinya apa yang telah kita pelajari ini semua telah dipahami. Nah, kita akan beralih kepada pelajaran berikutnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Nanti kita akan buat kelompok, masing-masing kelompok itu disesuaikan dengan minat belajar. Jadi sesuai dengan apa yang telah kita review pada pertemuan kemarin. Ada beberapa gaya belajar yang dimiliki oleh kalian. Ada belajar itu gaya belajarnya senang dengan membaca, ada yang senang dengan diskusi, ada yang senang dengan mendengarkan. Nah, itu akan kita kelompokkan sesuai dengan minat belajar. Nah, kita buat kelompok. Bukunya dibuka, bukunya dibuka. Buka.
dinasti Bani Umayyah. Pokoknya itu bisa khalifah yang pertama, prestasi khalifah. Yang kedua, tokoh-tokoh perkembangan pada masa dinasti Bani Umayyah dari ilmu pengetahuan. Jadi misalnya tokoh arsitektur siapa, tokoh kedokteran siapa. Nah, itu didiskusikan, nanti bentuk suatu narasi lalu dipresentasikan. Nah, lalu yang sini, karena kelompok ini minatnya mendengarkan, maka diminta satu orang untuk membaca, dan yang lain mendengarkan dan meneliti poin-poin pentingnya, lalu diberi garis bawah. Jadi poin pentingnya diberi garis bawah, nanti itu dirangkum menjadi suatu narasi, nanti dipresentasikan. Nah, dari sini menonton video tentang perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, dari video itu dirangkum. Jadi apa saja prestasinya, siapa saja tokohnya, itu dicatat. Perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa dinasti Umayyah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dalam sejarah pada masa khalifah dinasti Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran belum berkembang dengan baik di masa dinasti Umayyah. Akan tetapi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik terjadi perkembangan cukup baik di bidang kedokteran. Hal ini ditandai dengan didirikannya sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah 706 Masehi. Khalifah Walid memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dari pemerintah. Para dokter bertugas di lembaga tersebut dengan gaji dari negara. Muhammad Al-Hakim diangkat sebagai dokter bersama dari bangsa Arab. Selain itu, Al-Harith bin Hiddah yang dilahirkan di Taif adalah dokter paling masyhur pada masa Umayyah. Al-Harith belajar kedokteran di Pakistan, Urdun, di Safur, dan menjadi dokter pribadi Asmawi Isa Persia. Al-Harith bermeluk Islam ketika Rasulullah SAW mengajaknya, anaknya mengikuti sejarahnya menjadi ahli di bidang pengobatan penyakit liver. Ada pula Ibnu Abdul Muntah At-Tamimi yang menjadi ahli ilmu anatomi. B. Ilmu kimia. Kita akan berdiskusi tentang prestasi-prestasi yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah. Mari kita analisis prestasi-prestasi dinasti Bani Umayyah.
Kita mulai dari khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kira-kira apa prestasi yang telah dilakukan selama menjadi khalifah? Pertama, memindahkan kekuasaan khalifahan dari Madinah ke Damaskus. Kedua, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan kiriman pos. Nah, setelah berdiskusi tentang dakwah Rasulullah di Mekah, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil musyawarah atau hasil diskusi yang telah disusun oleh teman-teman kalian. Jadi nanti ada perwakilan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi. Baiklah, kita langsung saja untuk kelompok yang pertama mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Silakan perwakilan kelompok 1. Perkembangan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak berbagai macam tokoh dan ilmu pengetahuan. Sebutkan tokoh dan fakt ilmunya. Lukmanul Hakim, tokoh kedokteran. Khalid bin Yazid, ilmu hadis. Terus Ayyam bin Khalaf, ilmu sejarah. lanjut. Syihab bin Azuri, ilmu hadis. Kan khalifah dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid. Ya. Marwan bin Hakam. Terus Abdul Malik bin Marwan. Walid bin Abdul Malik. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran, dan untuk yang akan datang kita akan melanjutkan pelajaran dengan pembahasan yang berbeda, yaitu perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dalam materi ini yang akan kita bahas yang pertama tentang sejarah berdirinya Abbasiyah. Yang kedua, tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah yang berprestasi dari dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan bangunan serta teknologi yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, masa keruntuhan, faktor-faktor keruntuhan dinasti Abbasiyah. Demikianlah pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan pembacaan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.